Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sehat Lansia di seluruh Indonesia. Semoga Anda semua hari ini dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh rasa syukur. Apa kabar di daerah Anda? Beberapa hari terakhir, saya membaca laporan dari BMKG yang cukup mengejutkan. Cuaca di banyak daerah ternyata sedang benar-benar terik. Di Makassar, suhu siang hari bisa mencapai 35 derajat. Di Semarang, Surabaya, sampai Pontianak, keluar rumah sebentar saja keringat sudah bercucuran. Dalam kondisi panas seperti ini, saya melihat ada tren yang semakin populer di kalangan masyarakat, termasuk para lansia, minum air lemon hangat di pagi hari. Di media sosial, di warung, bahkan di pasar, banyak orang mempromosikan air lemon sebagai minuman detoks pembersih tubuh dan penambah energi. Memang benar, air lemon memiliki banyak manfaat, mulai dari meningkatkan daya tahan tubuh, membantu pencernaan, hingga memberikan sensasi segar di pagi hari. Namun sobat sehat, yang sering terlupa adalah, meskipun sesuatu itu sehat, kalau cara mengonsumsinya salah, apalagi untuk lansia, justru bisa menjadi bumerang bagi kesehatan. Saya sering bilang, air lemon itu seperti payung. Kalau digunakan saat hujan, ia melindungi kita. Tapi kalau dipakai di tengah badai petir, malah bisa membahayakan diri sendiri. Nah, sama seperti itu, air lemon bisa sangat bermanfaat kalau digunakan dengan cara yang benar, tapi bisa berisiko kalau dipadukan dengan hal-hal yang tidak tepat. Hari ini kita akan membahas secara tuntas 3 jenis makanan dan minuman yang tidak boleh dikonsumsi tepat setelah minum air lemon, karena bisa mengurangi manfaatnya, bahkan memicu masalah kesehatan yang serius. Bukan hanya itu, saya juga akan memberikan panduan golden time konsumsi air lemon, termasuk alternatif makanan dan minuman sehat yang justru akan meningkatkan manfaatnya bagi tubuh kita. Jadi, kalau Anda ingin tahu bagaimana memaksimalkan manfaat air lemon tanpa mengorbankan kesehatan, tetap bersama saya sampai akhir video ini. Dan seperti biasa, supaya kita bisa saling menyapa, tulis di kolom komentar angka 1. Sebutkan juga daerah dan usia Anda agar kita tahu ada berapa banyak sobat sehat yang menonton dari berbagai pelosok Indonesia. Sobat sehat, sebelum kita masuk ke pembahasan apa saja yang harus dihindari, mari kita pahami dulu mengapa air lemon begitu populer dan apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita ketika kita meminumnya di pagi hari. Air lemon adalah campuran air, biasanya hangat, dengan perasan buah lemon segar. Buah lemon mengandung vitamin C yang sangat tinggi, yaitu sekitar 30-50 mg per 100 gram buah. Vitamin C ini berfungsi sebagai antioksidan kuat yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain itu, lemon juga kaya akan asam sitrat, senyawa yang memberi rasa asam khas pada buah ini. Asam sitrat berperan dalam membantu tubuh memecah batu ginjal, meningkatkan penyerapan mineral seperti zat besi, dan merangsang produksi asam lambung yang membantu pencernaan. Bagi lansia, minum air lemon di pagi hari saat perut kosong ibarat memberikan sinyal start kepada sistem pencernaan. Begitu air lemon masuk, asam sitrat dan vitamin C mulai bekerja. Lambung menjadi aktif, siap menyerap nutrisi dari makanan yang akan masuk. Proses ini bisa menjadi sangat bermanfaat jika setelah itu kita mengonsumsi makanan yang tepat. Nutrisi akan diserap secara optimal, metabolisme meningkat, dan tubuh terasa lebih segar. Namun, disinilah letak masalahnya. Karena lambung sedang berada dalam kondisi yang sangat aktif dan asam, jika makanan atau minuman yang masuk setelahnya tidak tepat, efek negatifnya juga akan menjadi lebih cepat terasa. Misalnya, vitamin C yang seharusnya bermanfaat justru terikat dengan senyawa lain sehingga terbuang percuma. Atau kadar asam di lambung menjadi terlalu tinggi dan memicu nyeri ulu hati. Bahkan, menurut beberapa penelitian, kombinasi air lemon dengan makanan atau minuman tertentu dapat mengganggu penyerapan obat, memicu kembung atau mengganggu penyerapan kalsium yang sangat penting untuk kesehatan tulang lansia. Jadi, walaupun niat kita baik, ingin sehat, hasilnya bisa berbalik arah kalau tidak tahu ilmunya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengetahui
bukan hanya manfaat air lemon, tetapi juga aturan mainnya. Hari ini saya akan membagikan kepada Anda informasi yang sudah didukung oleh data ilmiah, pengalaman pasien, dan rekomendasi para ahli kesehatan. Kita akan membahas 3 hal yang harus dihindari setelah minum air lemon, lengkap dengan penjelasan mengapa hal itu berbahaya, serta solusi yang aman dan sehat. Tapi jangan khawatir, saya tidak hanya akan membahas yang dilarang. Di bagian akhir, kita juga akan belajar tentang 3 jenis makanan yang disarankan untuk dikonsumsi setelah air lemon, supaya manfaatnya benar-benar maksimal. Jadi, pastikan Anda menonton sampai selesai. Sobat sehat, mari kita mulai dengan makanan atau minuman pertama yang harus dihindari setelah minum air lemon, yaitu kopi. Saya tahu ini akan menjadi topik yang cukup sensitif, karena banyak sekali orang, termasuk lansia, yang tidak bisa memulai pagi tanpa secangkir kopi. Aroma kopi yang harum, rasa pahitnya yang khas, dan sensasi segarnya memang bisa membuat hari terasa lebih bersemangat. Namun, masalahnya bukan pada kopi itu sendiri, melainkan pada waktu kita meminumnya. Ketika kita minum air lemon di pagi hari, lambung kita sedang berada dalam kondisi asam yang tinggi. Asam sitrat dari lemon merangsang produksi asam lambung agar siap mencerna makanan. Nah, begitu kita langsung meneguk kopi, apalagi kopi hitam yang pekat, kita menambahkan lagi asam ke dalam lambung. Kombinasi ini membuat kadar asam di lambung berlipat ganda. Bagi orang muda dengan sistem pencernaan yang masih kuat, tubuh mungkin masih bisa menoleransi. Tapi bagi lansia, hal ini bisa memicu berbagai masalah seperti nyeri ulu hati, perut terasa panas, mual, atau bahkan peradangan pada dinding lambung. Jika kebiasaan ini dilakukan setiap hari, risiko terkena gastritis atau tukak lambung akan semakin tinggi. Selain masalah asam lambung, ada satu hal yang jarang disadari. Kopi mengandung senyawa bernama tanin. Tanin ini bisa mengikat vitamin C dari lemon, sehingga tubuh tidak dapat menyerap vitamin C tersebut dengan baik. Akibatnya, niat kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh justru gagal karena vitamin C terbuang percuma. Ada juga efek lain yang perlu diperhatikan oleh mereka yang minum obat di pagi hari, khususnya obat tekanan darah atau obat jantung. Kopi mengandung kafein yang dapat memengaruhi tekanan darah dan detak jantung. Jika kopi diminum terlalu dekat dengan waktu konsumsi air lemon, efek interaksi asam dan kafein bisa membuat obat bekerja tidak optimal atau bahkan menyebabkan fluktuasi tekanan darah yang berbahaya. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa minum kopi bersamaan atau terlalu dekat dengan asupan vitamin atau mineral bisa menurunkan penyerapan nutrisi tersebut secara signifikan. Sebagai contoh, penyerapan zat besi dari makanan bisa berkurang hingga 54% jika dikombinasikan dengan kopi. Bagi lansia yang rentan anemia, ini jelas menjadi masalah besar. Solusinya sederhana tapi sangat penting. Jika Anda ingin minum kopi di pagi hari, beri jeda minimal 10 menit setelah minum air lemon. Lebih baik lagi, ganti kopi pagi dengan minuman yang lebih ramah untuk lambung, seperti teh herbal tanpa kafein, air hangat, atau infus air dengan potongan buah segar. Pastikan Anda sudah makan makanan ringan terlebih dahulu sebelum minum kopi, agar lambung tidak kosong saat menerima asupan kafein. Saya sering mengingatkan pasien saya, praktis belum tentu sehat. Memang terasa praktis minum air lemon lalu langsung kopi. Tapi tubuh kita, apalagi di usia lansia, membutuhkan waktu untuk menyeimbangkan kondisi asam basa di lambung. Ingat, kesehatan pencernaan adalah pondasi dari kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jangan sampai kita mengorbankannya hanya karena ingin mengikuti rutinitas pagi yang salah. Sobat sehat, makanan atau minuman kedua yang harus dihindari setelah minum air lemon adalah produk susu, termasuk susu segar, yogurt, dan keju. Banyak orang, termasuk lansia, percaya bahwa meminum susu setelah air lemon adalah kombinasi yang sempurna untuk memperkuat tulang. Alasannya sederhana, lemon kaya vitamin C yang bagus untuk kesehatan, susu kaya kalsium yang penting untuk tulang. Kedengarannya seperti pasangan serasi, bukan? Sayangnya, dalam kenyataan, kombinasi ini justru sering memberi efek sebaliknya. Mengapa?
Kuncinya ada pada asam sitrat yang terkandung dalam lemon. Saat asam sitrat bertemu dengan protein susu, ia menyebabkan protein tersebut menggumpal di dalam lambung. Proses ini dikenal sebagai curdling. Meskipun secara alami proses penggumpalan juga terjadi saat kita mencerna makanan, masalah muncul ketika proses ini terjadi terlalu cepat dan terlalu kuat akibat asam dari lemon. Akibatnya, protein susu yang menggumpal bisa membuat perut terasa penuh, kembung, bahkan mual. Beberapa orang mungkin juga mengalami kram perut atau diare ringan. Menariknya, hal ini bisa terjadi bahkan pada orang yang sebelumnya tidak memiliki masalah intoleransi laktosa. Efek lain yang perlu diperhatikan adalah gangguan penyerapan kalsium. Kalsium dalam susu membutuhkan kondisi pencernaan yang relatif stabil untuk diserap dengan baik oleh tubuh. Namun, ketika susu diminum tepat setelah air lemon, penggumpalan protein ini dapat menghambat pelepasan kalsium secara optimal, sehingga manfaat yang diharapkan untuk tulang tidak tercapai. Bagi lansia, ini menjadi masalah serius. Mengingat pada usia lanjut, kepadatan tulang cenderung menurun, dan risiko osteoporosis meningkat. Kehilangan kesempatan untuk menyerap kalsium dengan baik berarti meningkatkan risiko patah tulang di masa depan. Selain itu, bagi mereka yang memiliki riwayat maag atau gangguan pencernaan, kombinasi asam dari lemon dan reaksi penggumpalan susu bisa memicu gejala lebih parah, seperti rasa panas di perut atau perut terasa tertekan. Solusinya sangat jelas, beri jarak minimal 90 menit antara minum air lemon dan mengonsumsi produk susu hewani. Jika ingin meminum susu segera setelah air lemon, pilih susu nabati seperti susu almond atau susu kedelai tanpa pemanis. Susu nabati memiliki struktur protein yang berbeda, sehingga tidak bereaksi sekuat susu hewani terhadap asam lemon. Pertimbangkan untuk mengonsumsi sumber kalsium lain di waktu yang berbeda, seperti sayuran hijau atau ikan teri, yang tidak menimbulkan reaksi penggumpalan seperti susu. Sobat sehat, perlu diingat bahwa minuman sehat pun bisa menjadi tidak sehat jika dikonsumsi di waktu yang salah. Niat untuk memperkuat tulang bisa gagal hanya karena kita tidak mengatur jarak waktu minum. Saya sering bilang kepada pasien lansia saya, bukan susunya yang salah, tapi jaraknya. Jadi, mari kita ubah sedikit saja kebiasaan ini dan manfaat yang kita dapatkan akan jauh lebih besar. Sobat sehat, makanan atau minuman ketiga yang harus benar-benar kita hindari setelah minum air lemon adalah obat-obatan. Saya tahu, bagi banyak orang terutama yang sudah lanjut usia, minum obat di pagi hari itu sudah seperti rutinitas wajib. Ada yang minum obat tekanan darah, ada yang minum obat jantung, obat diabetes, vitamin, bahkan suplemen mineral. Tidak sedikit yang berpikir, kalau minum obat bersama air lemon atau sesaat setelahnya, obat itu akan bekerja lebih cepat. Padahal pemikiran ini keliru dan justru bisa berbahaya. Air lemon mengandung asam sitrat yang sangat aktif. Asam ini bisa mengubah kondisi kimia di dalam lambung dan usus. Perubahan ini akan memengaruhi cara tubuh kita menyerap obat dan memetabolisme obat tersebut. Dampaknya bisa bermacam-macam. Ada obat yang penyerapan nutrisinya jadi berkurang, seperti beberapa jenis obat tekanan darah, sehingga tekanan darah kita menjadi tidak stabil. Ada juga obat yang justru menjadi terlalu kuat efeknya, mirip seperti yang sering terjadi dengan jus grapefruit. Kadar obat di dalam darah menjadi lebih tinggi dari seharusnya, dan risiko efek samping pun meningkat. Tidak hanya itu, ada juga obat yang sama sekali tidak bekerja ketika diminum terlalu dekat dengan air lemon. Misalnya, obat lambung seperti antasida. Asam dari lemon bisa menetralkan efek obat, sehingga niatnya ingin mengatasi maag atau nyeri ulu hati malah tidak tercapai. Beberapa antibiotik pun dapat terpengaruh dengan cara ini. Efeknya bisa menjadi terlalu kuat, atau sebaliknya tidak efektif sama sekali. Dan ini tentu berisiko bagi kesehatan, apalagi pada usia lanjut. Saya pernah menemui pasien lansia yang setiap pagi meminum air lemon, lalu langsung meneguk obat tekanan darahnya. Hasilnya, sepanjang hari tekanan darahnya naik turun dan sulit dikendalikan. Ada juga yang meminum obat lambung bersamaan dengan air lemon,
Dan bukannya sembuh, keluhannya justru semakin parah. Kalau kita ingin tetap mendapatkan manfaat penuh dari air lemon dan juga dari obat yang kita minum, kuncinya ada pada waktu. Usahakan beri jarak minimal 2 jam antara minum air lemon dan minum obat. Kalau obatnya harus diminum pagi-pagi, kita bisa memilih untuk minum obat terlebih dahulu, lalu menunggu 2 jam baru minum air lemon. Bisa juga sebaliknya, minum air lemon dulu, kemudian menunggu 2 jam sebelum minum obat. Ingat sobat sehat, setiap obat dirancang untuk bekerja dalam kondisi tertentu di dalam tubuh. Kalau kita mengubah kondisi itu tanpa sadar, misalnya dengan menambahkan asam dari lemon, hasilnya bisa tidak sesuai harapan dan bahkan membahayakan kesehatan. Jadi, mari kita atur waktunya dengan benar. Dengan sedikit penyesuaian, kita bisa menikmati segarnya air lemon, sekaligus memastikan obat yang kita minum tetap bekerja optimal untuk menjaga kesehatan kita. Sobat sehat, setelah kita membahas 3 hal yang harus dihindari setelah minum air lemon, sekarang saya mau membawa kabar baik. Ternyata ada juga makanan dan minuman yang justru sangat dianjurkan untuk dikonsumsi setelah kita minum air lemon. Kalau waktunya pas, kombinasi ini bisa membuat manfaat air lemon berlipat ganda bagi kesehatan, terutama bagi kita yang sudah berusia di atas 60 tahun. Yang pertama adalah oatmeal atau gandum utuh. Makanan ini sangat baik dikonsumsi sekitar 30-45 menit setelah kita minum air lemon. Kenapa waktu ini penting? Karena setelah kita minum air lemon, asam lambung sudah siap bekerja. Oatmeal memiliki serat larut yang bisa membantu menyeimbangkan asam di lambung, sehingga rasa tidak nyaman yang kadang muncul setelah minum lemon bisa berkurang. Selain itu, oatmeal memberikan energi yang stabil tanpa membuat gula darah melonjak drastis. Ini sangat penting bagi lansia yang ingin menjaga kesehatan jantung dan mencegah diabetes. Saya punya seorang pasien namanya Pak Frank. Usianya 71 tahun. Beliau punya riwayat kolesterol tinggi. Setelah saya sarankan minum air lemon di pagi hari dan sarapan oatmeal 35 menit kemudian, kolesterolnya turun 30 poin hanya dalam waktu 6 minggu. Itu bukan kebetulan sobat sehat. Itu adalah hasil dari kombinasi waktu dan pilihan makanan yang tepat. Yang kedua adalah buah-buahan yang kaya zat besi, seperti pepaya dan jambu biji. Buah-buahan ini sebaiknya dimakan sekitar 1 jam setelah kita minum air lemon. Kenapa? Karena vitamin C yang kita dapatkan dari lemon masih aktif di dalam tubuh, dan vitamin C ini bisa meningkatkan penyerapan zat besi hingga 5 kali lipat. Zat besi sangat penting untuk mencegah anemia, yang sering menjadi masalah pada usia lanjut. Anemia bisa membuat kita cepat lelah, pusing, dan kurang bersemangat. Jadi, memanfaatkan momen emas ini untuk mengonsumsi buah kaya zat besi akan sangat membantu menjaga energi dan daya tahan tubuh. Yang ketiga adalah sayuran hijau, seperti bayam, kangkung, atau lobak hijau. Waktu terbaik untuk mengonsumsinya adalah sekitar 45-60 menit setelah minum air lemon, bisa bersamaan atau setelah makan buah. Sayuran hijau mengandung zat besi nabati, vitamin K, asam folat, dan berbagai nutrisi lain yang penting untuk kesehatan tulang, mata, dan sistem kekebalan tubuh. Kombinasi vitamin C dari lemon dan zat besi nabati dari sayuran hijau membuat tubuh lebih mudah menyerap nutrisi penting tersebut. Bayangkan saja sobat sehat, kalau setiap pagi kita mengatur waktu makan seperti ini. Bangun tidur, kita minum segelas air lemon hangat. Setengah jam kemudian, kita makan oatmeal yang hangat dan mengenyangkan. Lalu, di jam berikutnya, kita nikmati sepiring pepaya segar dan jambu biji manis. Bersamaan atau sesudahnya, kita makan tumis bayam atau sup sayur hijau. Semua ini bukan hanya membuat perut kenyang, tapi juga memberi nutrisi yang bekerja sama untuk menjaga kesehatan kita. Saya tahu, sebagian dari Anda mungkin berpikir, waduh, ribet sekali atur waktunya. Tapi sebenarnya tidak serumit yang dibayangkan. Setelah terbiasa, pola ini akan menjadi bagian alami dari rutinitas harian. Kuncinya adalah konsistensi. Kalau kita bisa konsisten selama seminggu, biasanya pencernaan akan terasa lebih baik.
Setelah 2 minggu, tidur menjadi lebih nyenyak. Dan setelah beberapa bulan, tekanan darah lebih stabil, tulang lebih kuat, dan daya tahan tubuh meningkat. Ingat sobat sehat, dalam menjaga kesehatan, bukan hanya apa yang kita makan yang penting, tetapi juga kapan kita memakannya. Waktu yang tepat bisa membuat perbedaan besar antara makanan yang hanya mengenyangkan dan makanan yang benar-benar menyehatkan tubuh kita. Jadi, jangan sia-siakan manfaat air lemon, padukan dengan oatmeal, buah kaya zat besi, dan sayuran hijau di waktu yang tepat, dan rasakan sendiri perubahannya. Sobat sehat, sekarang kita sudah tahu mana yang harus dihindari dan mana yang justru dianjurkan setelah minum air lemon. Supaya lebih mudah dipraktikkan, saya akan memberikan panduan rutinitas pagi yang sederhana tapi efektif, khusus untuk lansia. Bayangkan, pagi-pagi Anda bangun tidur dengan udara segar yang masuk melalui jendela. Sebelum melakukan aktivitas apapun, siapkan segelas air hangat, sekitar 250 ml, lalu peras setengah buah lemon segar ke dalamnya. Aduk perlahan, lalu minum dengan menggunakan sedotan supaya asamnya tidak langsung mengenai gigi. Rasa segarnya akan membuat tubuh terasa ringan dan pikiran lebih siap untuk memulai hari. Setelah itu, jangan lupa berkumur dengan air bersih untuk melindungi lapisan enamel gigi dari efek asam lemon. Setelah meminum air lemon, tunggu sekitar 15 hingga 20 menit sebelum mengonsumsi apapun. Waktu ini memberikan kesempatan pada tubuh untuk memulai proses pencernaan dengan tenang. Kalau Anda memiliki obat yang harus diminum di pagi hari, perhatikan jaraknya. Kalau ingin minum obat terlebih dahulu, minum obatnya, lalu tunggu 2 jam baru minum air lemon. Kalau ingin minum air lemon dulu, maka tunggu 2 jam sebelum minum obat. Aturan ini sangat penting untuk menjaga efektivitas obat dan menghindari interaksi yang tidak diinginkan. Setelah jeda awal itu, sekitar 30 menit setelah minum air lemon, inilah saat yang tepat untuk mengonsumsi oatmeal atau gandum utuh. Oatmeal hangat bisa membantu menenangkan lambung, memberikan energi yang stabil, dan menjaga kadar gula darah tetap seimbang. Nikmati perlahan, mungkin sambil membaca atau mendengarkan berita pagi, sehingga tubuh benar-benar merasakan manfaatnya. Sekitar 1 jam setelah minum air lemon, waktunya menambahkan buah kaya zat besi seperti pepaya atau jambu biji. Vitamin C dari lemon yang masih aktif di dalam tubuh akan membantu penyerapan zat besi dari buah ini hingga berkali lipat. Buah-buahan ini juga memberikan serat tambahan untuk membantu pencernaan serta rasa manis alami yang menyenangkan. Bersamaan atau sedikit setelahnya, tambahkan sayuran hijau seperti bayam atau kangkung ke dalam menu Anda. Bisa dalam bentuk tumis ringan atau sup sayur hangat. Sayuran ini mengandung zat besi nabati, vitamin K, dan berbagai nutrisi penting lain yang akan semakin mudah diserap tubuh berkat bantuan vitamin C dari lemon. Kalau Anda adalah pecinta kopi, jangan khawatir. Anda masih bisa menikmati kopi, tapi tunggu setidaknya 1 jam setelah minum air lemon. Dan pastikan Anda sudah makan sesuatu sebelumnya, sehingga lambung tidak kosong saat menerima kafein. Untuk susu, beri jarak minimal 90 menit setelah air lemon agar kalsium dan protein susu tetap dapat diserap dengan baik tanpa terganggu asam sitrat. Dengan urutan sederhana ini, kita sudah menghindari risiko kombinasi yang berbahaya, memaksimalkan penyerapan gizi, dan tetap bisa menikmati minuman kesukaan kita. Yang terpenting, semua ini tidak memerlukan perubahan besar pada pola makan. Kita hanya perlu mengatur waktu dan urutannya. Sobat sehat, kesehatan di usia lanjut bukanlah hasil dari satu langkah besar, melainkan dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Mengatur rutinitas pagi dengan benar, mulai dari segelas air lemon hingga makanan pendampingnya, adalah salah satu cara terbaik untuk memastikan tubuh tetap bugar, pikiran tetap jernih, dan semangat hidup tetap tinggi. Sobat sehat, hari ini kita sudah membahas begitu banyak hal penting. Kita mulai dari memahami bahwa lemon memang punya banyak manfaat untuk tubuh, tapi hanya jika kita mengonsumsinya dengan cara yang tepat. Kita sudah belajar bahwa ada 3 hal yang harus dihindari setelah minum air lemon, yaitu kopi,
produk susu, dan obat-obatan. Ketiganya bukan berarti tidak boleh sama sekali, tapi waktunya harus diatur supaya tidak mengurangi manfaat lemon atau malah membahayakan kesehatan. Kita juga sudah membahas 3 makanan yang justru dianjurkan untuk dikonsumsi setelah minum air lemon. Oatmeal atau gandum utuh yang membantu menyeimbangkan asam lambung dan memberi energi stabil. Buah kaya zat besi seperti pepaya dan jambu biji yang dibantu vitamin C untuk penyerapan maksimal. Serta sayuran hijau yang penuh nutrisi penting untuk tulang, mata, dan daya tahan tubuh. Semua itu bisa bekerja lebih efektif kalau kita mengonsumsinya di waktu yang tepat. Saya ingin Anda ingat satu hal sederhana. Dalam menjaga kesehatan, bukan hanya apa yang kita makan yang penting, tapi juga kapan kita memakannya. Waktu yang tepat bisa membuat perbedaan besar, apalagi untuk tubuh kita yang semakin sensitif seiring bertambahnya usia. Mulai besok pagi, cobalah terapkan panduan yang kita bicarakan hari ini. Minum segelas air lemon hangat saat bangun tidur, beri jeda yang cukup sebelum mengonsumsi makanan atau minuman tertentu, hindari kombinasi yang berisiko, dan pilih makanan yang mendukung manfaat air lemon. Lakukan ini secara konsisten dan rasakan perbedaannya. Dalam 1 minggu, Anda mungkin sudah merasakan pencernaan yang lebih baik. Dalam 2 minggu, tidur menjadi lebih nyenyak. Dan dalam beberapa bulan, Anda akan melihat perubahan nyata pada kesehatan tulang, daya tahan tubuh, bahkan tekanan darah. Saya juga ingin mendengar cerita dari Anda. Tulis di kolom komentar pengalaman Anda minum air lemon, apa yang biasanya Anda makan atau minum setelahnya, dan perubahan apa yang akan Anda coba mulai besok pagi. Sebutkan juga usia dan daerah tempat tinggal Anda, supaya kita tahu betapa luasnya jaringan sobat sehat di seluruh Indonesia. Ingat, kesehatan adalah amanah. Menjaganya adalah bentuk rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memilih yang terbaik bagi tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Jadi jangan sia-siakan kesempatan itu. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu kita semua menjalani hari dengan lebih sehat dan penuh semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus bersyukur.